Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita masih melanjutkan dialog kita bersama dengan manajer kampanye hutan dan kebun walhi nasional, Uli Arta Siagian. Mbak Uli, melanjutkan perbincangan kita tadi, Mbak Uli. Kalau Anda melihat, ini kan tadi Anda menyebutkan tingkat deforestasi di setahun belakangan ini mengalami peningkatan, tapi kemudian ini kan tidak serta-merta hanya setahun ini, tapi kemudian tahun-tahun lalu begitu sampai ini kan merupakan akumulasi ya dalam tanda kutip ya dari kerusakan hutan sampai akhirnya terjadi bencana ini. Anda melihat memang ada perlu aturan yang direvisi soal aturan pemerintah pusat ini soal ini, atau kemudian ada pengawasan yang dalam tanda kutip ada dugaan kelalaian di sana? Iya, yang pertama menurut kami ini membuktikan ya, Mbak, kita membutuhkan revisi total Undang-Undang Kehutanan. Tidak hanya revisi secara parsial, artinya pasal per pasal, tetapi secara total karena kita membutuhkan Undang-Undang Kehutanan baru yang mampu menjawab tantangan kita hari ini dan tantangan kita ke depan. Salah satu yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana pengaturan atau tata kelola kehutanan itu bisa menjawab kebutuhan daya dukung dan daya tampung kita gitu ya kan. Sekarang kan ini ekspansi industri ekstraktif dari berbagai sektor nih banyak banget gitu Mbak. Sedangkan hutan itu selalu diandalkan sebagai satu landscape yang bisa misalnya menyerap ya emisi yang dilepaskan dari berbagai sektor-sektor ini. Tetapi di sisi yang lain, hutan-hutan kita itu juga menjadi sasaran dari ekspansi izin dan proyek-proyek strategis nasional lainnya. Misalkan saja proyek swasembada pangan dan energi ya yang akan mengubah 20 juta hektar hutan untuk menjadi proyek ini gitu. Artinya kalau kemudian di dalam undang-undang ini kita bisa menyusun ya pasal-pasal yang melakukan proteksi secara kuat terhadap hutan-hutan tersisa kita, maka itu harus menjadi rujukan bagi kementerian-kementerian di sektor lainnya gitu. Nah, kalau misalnya hanya merevisi Undang-Undang Kehutanan hanya untuk mengakomodasi ya bisnis-bisnis sektor kehutanan, maka untuk apa juga kemudian proses revisi ini dilakukan gitu. Kita sepakat harus ada revisi, tetapi secara total gitu Mbak. Kita butuh undang-undang baru, undang-undang yang mampu melindungi hutan kita, undang-undang yang mampu menjawab tantangan ke depan karena di bawah krisis iklim, kondisi hutan ini menjadi sangat penting sekali untuk dilindungi gitu. Oke, berarti Anda, Anda. Hal lainnya memang pengawasan kita yang lemah ya Mbak ya, nggak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap izin-izin yang sudah diberikan saat ini dan tidak pernah dilakukan secara serius, secara kuat penegakan hukum gitu. Itu juga kemudian menambah apa namanya buruknya proses tata kelola hutan kita gitu. Oke, jadi harus ada revisi secara total begitu soal aturan dan juga undang-undang soal kehutanan ini. Anda melihat berarti selama ini aturan soal undang-undang kehutanan begitu tidak memproteksi hutan di Indonesia. Iya, iya. Gagal untuk memproteksi hutan di Indonesia karena sebenarnya status kawasan hutan negara yang diaturkan di dalam Undang-Undang Kehutanan kita itu sangat politis, Mbak. Hmm, Fungsi peruntukan kawasan hutan itu bisa diubah kapan saja gitu ya, tergantung titipannya siapa, tergantung dia untuk apa hmm. gitu. Pelepasan kawasan hutan untuk desa-desa itu sangat sulit sekali. Kita tahu sampai sekarang ada 20.000 desa yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan yang nggak pernah terjamah akses pembangunan gitu ya. Tetapi di sisi lain ada wilayah-wilayah hutan yang akan dijadikan izin, tetapi itu sangat mudah dikeluarkan dari kawasan hutan gitu. Jadi sisi politis penetapan kawasan hutan negara yang diatur di dalam undang-undang ini itu juga membuat semakin banyak hutan-hutan kita itu yang dilepaskan untuk kepentingan korporasi, tapi negara ini sangat pelit sekali untuk mengeluarkan desa-desa yang selama ini masih ada dalam kawasan hutan dan mengeluarkan wilayah-wilayah atau hutan adat yang selama ini tuh dimiliki oleh masyarakat adat gitu. Itu yang menjadi akar persoalan konflik kita juga selain memang mempertinggi resiko bencana yang ada sekarang gitu. Jadi selama ini aturan ini hanya untuk dalam tanda kutip mengakomodasi sebagian korporasi yang terlibat di sana. Iya,
gitu. Kalau kemudian dia membutuhkan pengakomodasian untuk izin tambang misalnya, dengan sangat mudah misalnya Kementerian Kehutanan itu akan memberikan izin pinjam pakai kepada tambang. Kalau misalnya itu untuk proyek strategis nasional, akan sangat mudah misalnya melakukan revisi kawasan hutan atau review kawasan hutan agar status kawasan hutannya atau fungsinya diturunkan atau statusnya dilepaskan gitu. Jadi sangat politis sekali sebenarnya penetapan kawasan hutan negara kita yang itu diatur dalam Undang-Undang Kehutanan gitu. Oke, dari ekspektasi Anda begitu ya, dari ekspektasi Walhi dengan apa yang sudah dibeberkan oleh Kementerian Kehutanan, dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, soal pemerintah akan mengusut soal adanya pihak-pihak yang nanti akan terlibat melakukan pelanggaran. Apakah ini akan sampai ke dalam tanda kutip ya aktor intelektualnya? Harus Mbak, harus menyentuh aktor intelektual besar, aktor intelektual meskipun itu adalah orang-orang besar di negara ini gitu ya. Grup-grup perusahaan yang juga sangat mempengaruhi situasi ekonomi politik di negara ini gitu. Harus mampu menyentuh sampai ke sana. Kalau enggak, ini enggak akan bisa memberikan arti yang besar bagi perlindungan lingkungan dan bagi keselamatan rakyat. Tapi saya mau menggarisbawahi, Mbak, kementerian-kementerian lain tuh juga harus melakukan hal yang sama. Kementerian Kehutanan harus, Kementerian Lingkungan Hidup harus melakukan review terhadap izin lingkungan yang diberikan. Kementerian SDM itu juga harus mengevaluasi izin tambang yang ada hari ini gitu ya, karena kewenangan untuk mengevaluasi dan mencabut izin tambang itu ada di Kementerian SDM gitu ya. ATR BPN juga harus bertanggung jawab, Mbak, harus ditagih pertanggungjawabannya karena apa? Karena ATR BPN yang menerbitkan hak guna usaha untuk perkebunan sawit. Hmm, Kita tahu misalnya Batang Toru saja ada 5 perusahaan sawit yang beroperasi di sana. hmm. Dan itu akan bisa lebih ya, lebih banyak kalau kemudian kita menghitung Aceh, Sumatera Barat, dan wilayah lainnya. Maka menurut kami, menteri-menteri sektoral ini yang punya kewenangan besar itu juga harus ditagih, harus dituntut pertanggungjawabannya gitu. Jangan kemudian diam saja seolah-olah mereka tidak punya dosa, mereka tidak punya kewenangan untuk menindak tegas, mereka tidak mau tahu menahu atas apa yang terjadi sekarang di 3 provinsi ini gitu. Oke, jadi bukan hanya soal Kementerian Kehutanan saja, tapi kementerian lembaga lainnya yang juga punya turut andil soal kewenangan di sana, perizinan di sana. Betul, 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 Mbak. Karena iya, tadi saya mau bilang lagi-lagi, ini bukan hanya urusan Kementerian Kehutanan saja, tetapi ini urusan kementerian-kementerian lainnya. Maka menurut saya, Presiden juga harus mengambil alih ini, Mbak. Karena sering sekali kementerian-kementerian sektoral ini, ego sektoralnya jauh lebih besar gitu, Mbak, dari kerja-kerja mereka, dari manfaat dari kerja-kerja mereka gitu. Maka menurut saya harus ada pihak yang mendinamisasi tanggung jawab agar kementerian-kementerian ini melakukan tanggung jawab itu. Siapa itu? Presiden. Presiden juga nggak boleh diam aja gitu Mbak untuk kemudian membicarakan soal kerusakan hutan, kerusakan landscape kehidupan kita akibat izin-izin ekstraktif yang ada hari ini gitu. Oke, kalau dari temuan Walhi, pelanggaran apa yang sering sekali dilakukan oleh dalam tanda kutip ya, sampai menyebabkan kerusakan hutan semacam ini, dan sejauh ini dari catatan Anda, dari catatan Walhi, apakah memang sudah ada efek jera dari pemidanaan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini? Ya, satu problem yang sering kita temukan adalah ilegalitas, Mbak. Ilegalitas ini bisa jadi misalnya mereka hanya punya satu izin, tetapi izin-izin yang lain mereka tidak memiliki itu secara lengkap, ya. Maka aktivitasnya ilegal. Yang kedua, mereka membuka lahan di luar wilayah konsesi mereka. Harusnya misalnya mereka membuka atau mengelola lahan hanya 1.000 hektar, malah mereka membuka seluas 1.500 hektar gitu. Itu problem-problem ilegalitas yang kemudian juga sering ditemukan. Yang kedua adalah pengerusakan sungai, Mbak. Kita tahu bahwa undang-undang yang mengatur soal perlindungan sungai itu jelas bilang bahwa perlindungan sungai itu adalah hal yang harus dilakukan oleh negara dan juga entitas swasta yang misalnya mendapatkan izin gitu. Nggak boleh nanam sawit di sampai ke bibir sungai, tapi itu dilakukan. Tidak boleh menambang di daerah aliran sungai atau sungai, tapi itu dilakukan gitu. Nah, ini hal-hal yang sering kita temukan. Belum lagi kemudian tadi ya dampak-dampak lingkungan Oke. lainnya, pencemaran dan lain sebagainya. Mhm. Nah, juga Mbak, menurut saya tadi
penegakan hukum kita itu masih belum kuat, itu yang menyebabkan, Hmm. tidak adanya efek jera ya, oleh perusahaan. Sekalipun misalnya mereka sudah sekarang itu ada 14 putusan ya, Oke. Mbak, ya, yang sudah inkrah terkait misalnya kebakaran hutan dan lahan. Hmm. Tetapi putusan ini nggak operasional, Mbak. Itu juga yang menjadi dasar kenapa nggak ada efek jera dari Mhm. korporasi swasta yang melakukan Mhm. eksploitasi dan pelanggaran. Oh, oke, harus ada penegakan hukum yang benar-benar tegas untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Terakhir, menurut Anda dari Walhi, kacamata Walhi, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera? Yang harus bertanggung jawab adalah pengurus negara, Mbak. Presiden dan kemudian pembantu-pembantunya, artinya menteri gitu ya. Karena kementerian-kementerian teknis ini kan bekerja di bawah kepemimpinan presiden gitu. Kalau kemudian kerjanya itu berdampak buruk bagi banyak sekali rakyat, Hmm, maka selain kementerian itu sendiri, presiden juga harus bertanggung jawab karena semua kementerian teknis ini kan bekerja di bawah oke. komandonya presiden gitu. Oke, baik, terima kasih Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.